Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kepikiran aset properti yang nilainya bisa miliaran rupiah, ternyata status hukumnya abu-abu buat kita? Nah, di sesi bedah materi kali ini kita bakal kupas tuntas soal hukum agraria di Indonesia. Ini bukan sekedar teori hukum yang bikin ngantuk ya. Anggap aja obrolan kita hari ini sebagai panduan krusial buat ngamanin aset berharga kamu di Indonesia. Yuk kita bongkar. Coba bayangin deh skenario ini. Kamu beli rumah, pegang kuncinya, tinggal di situ bertahun-tahun, tapi secara hukum tanah di bawahnya bukan punya kamu. Gila kan? Kedengarannya kayak mimpi buruk, tapi percaya atau enggak, ini realitas kepemilikan properti di Indonesia yang sering banget menjebak mereka yang kurang paham. Kok bisa gitu? Mari kita selami. Semua kebingungan ini sebenarnya berakar dari satu konsep fundamental. Namanya asas pemisahan horizontal. Atau bahasa kerennya horizontal shading beginsel. Gampangnya gini, di Indonesia, bangunan atau pohon yang nempel di atas sebuah tanah itu secara hukum terpisah dari tanahnya. Artinya, kamu atau sebuah perusahaan sah-sah aja punya gedung raksasa, padahal tanah di bawahnya itu milik negara atau milik orang lain. Konsep inilah yang bikin sistem pembagian hak atas tanah kita itu benar-benar unik. Nah, biar nggak pusing, ini peta jalan kita hari ini. 1. 3 hak atas tanah utama. 2. Fokus residensial buat HGB. 3. Agribisnis buat HGU. 4. Ekspatriat dan hak pakai. 5. Waktu yang terus berjalan. Dan terakhir yang keenam, 3 kesalahan fatal yang wajib dihindari. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, 3 hak atas tanah utama. Pada dasarnya, di Indonesia itu tanah dikuasai oleh negara. Mari kita bandingkan 3 hak yang paling populer. Pertama, ada HGU atau hak guna usaha. Ini spesial buat ranah pertanian dan perikanan, dengan durasi awal maksimal 35 tahun. Kedua, ada HGB atau hak guna bangunan. Ini peruntukannya buat residensial dan komersial, batas awalnya 30 tahun. Terus yang ketiga, hak pakai, yang sering banget ditujukan buat WNA atau instansi pemerintah, dengan batas awal 30 tahun juga. Poin krusialnya di sini. Ini semua adalah hak yang ada batas waktunya ya, bukan hak milik selamanya. Sekarang kita geser fokus ke bagian kedua, residensial, khususnya soal HGB. Banyak banget loh pembeli rumah yang tiba-tiba panik pas nerima sertifikat dari developer karena ternyata dapatnya HGB, bukan SHM atau sertifikat hak milik. Tenang dulu, jangan buru-buru mikir macem-macem. Fakta hukumnya dengan tegas menyatakan kalau perseroan terbatas atau developer itu emang dilarang keras pegang SHM. Jadi nerima sertifikat HGB dari developer itu sangat wajar, legal, dan emang begitu aturan mainnya. Ini sama sekali bukan lampu merah buat aset kamu. Terus, gimana dong caranya biar HGB tadi bisa jadi SHM? Wah, prosesnya ternyata simple banget. Langkah pertama, pastikan kamu adalah warga negara Indonesia. Langkah kedua, cek lagi, pastikan lahannya itu beneran dipakai buat rumah tinggal dengan luas maksimal 600 meter persegi. Kalau 2 syarat ini udah aman, masuk ke langkah ketiga. Kamu tinggal ajuin aja peningkatan status sertifikatnya ke BPN. Gampang banget dan sangat bisa diurus sendiri. Lanjut ke bagian ketiga. Agribisnis dan seluk-beluk HGU. Buat kamu yang mau main di HGU, ada satu angka krusial yang wajib diingat, 5 hektar. Ini adalah syarat luas lahan minimal yang mutlak. Jadi jelas ya, HGU ini bukan buat sekedar bikin kebun di pekarangan rumah. Dan yang penting banget buat dicatat, kalau operasional garapan kamu itu udah tembus lebih dari 25 hektar, kamu secara hukum wajib pakai instrumen perusahaan atau badan hukum. Terus gimana dengan jangka waktunya? Nah, HGU ini memang dirancang buat support bisnis jangka panjang. Di tahun ke-0, kamu dapat hak awal maksimal sampai 35 tahun. Nanti, menjelang habis waktunya, kamu bisa perpanjang lagi selama 25 tahun. Udah selesai di situ? Belum. Setelahnya, kamu masih bisa ngajuin pembaruan buat 35 tahun ke depan. Garis waktu ini emang sengaja dibikin panjang supaya bisnis agrikultur kamu punya fondasi hukum yang super stabil buat terus berkembang. Tapi ingat, fasilitas luar biasa tadi datang dengan satu syarat yang sangat ketat, ancaman tanah terlantar. Kalau kamu pegang HGU, kamu nggak bisa tuh cuma nguasain lahan buat investasi pasif aja. Kamu wajib menggarap lahan pertanian atau perkebunan itu secara aktif. Kalau sampai ditelantarkan dan nggak dipakai sesuai peruntukannya, hukum kita tegas banget. Negara punya wewenang buat nyabut hak kamu secara sepihak. Intinya, manfaatin lahannya atau kamu bakal kehilangannya. Oke, kita masuk ke bagian 4, ekspatriat dan hak pakai.
Di Indonesia, hukum kita berpegang teguh sama asas nasionalitas. Artinya, cuma warga negara Indonesia lah satu-satunya kelompok yang sah buat pegang SHM. WNA benar-benar dilarang menyentuh SHM. Tapi jangan salah paham, sistem hukum kita tetap ngasih ruang buat WNA supaya bisa punya properti secara legal dan aman, yaitu lewat instrumen hak pakai. Jadi ini adalah jalur resmi yang sangat solid. Tentu aja, aturannya cukup ketat. WNA wajib punya dokumen keimigrasian yang valid kayak kitas atau kitab. Properti yang mau dibeli juga harus memenuhi persyaratan harga minimal, yang angkanya bisa beda-beda di tiap daerah. Tapi poin pentingnya buat para ekspatriat adalah, hak pakai ini didaftarkan resmi di BPN dan kamu bakal dapat sertifikat formal. Posisi hukumnya jauh-jauh lebih kuat daripada cuma sekedar bikin perjanjian sewa-menyewa. Mari kita bahas bagian kelima, waktu yang terus berjalan alias the ticking clock. Karena HGU, HGB, dan hak pakai itu sifatnya sementara, kamu wajib banget mantau kalender. Anggaplah dari tahun pertama sampai tahun-tahun pertengahan semuanya jalan normal. Tapi, awas, begitu masuk ke tahun ke-28, ini adalah jendela peringatan kritis. Idealnya, proses perpanjangan itu udah harus diurus maksimal 2 tahun sebelum batas akhirnya di tahun ke-30. Kalau kamu sampai kelewatan, diam aja dan sertifikatnya kedaluarsa, tanah tersebut bakal otomatis balik lagi jadi tanah negara. Dan ngurus dari awal lagi itu prosesnya dijamin bakal jauh lebih ribet dan menguras biaya yang nggak sedikit. Masuk ke bagian akhir kita, bagian ke-6, 3 kesalahan fatal. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ini 3 jebakan yang paling sering menghancurkan investasi properti. Pertama, cuek sama sisa waktu. Coba bayangin, beli lahan HGB atau HGU yang sisa berlakunya tinggal 1-2 tahun, tapi nggak ngitung betapa mahalnya biaya perpanjangannya. Kedua, salah peruntukan. Sertifikatnya jelas-jelas HGU pertanian, malah dibangun pabrik raksasa yang non-agrikultur. Ini murni pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, nunda proses balik nama. Udah deal, udah tanda tangan akta jual beli, tapi males ke BPN buat update registrasi. Secara sistem, tanah itu masih atas nama pemilik lama, yang artinya sangat rentan banget kena penipuan. Kesalahan-kesalahan ini bisa sekejap ngubah transaksi impian jadi mimpi buruk panjang di pengadilan. Jadi apa solusi pamungkasnya? Simpel banget. Lakukan pencegahan sedini mungkin. Selalu lakuin uji tuntas hukum atau legal due diligence di BPN sebelum kamu transfer uang sepeser pun. Pastikan tanah itu benar-benar bersih dari sengketa, nggak ada masalah, dan peruntukannya emang sesuai. Ingat loh, ngeluarin biaya di awal buat uji tuntas itu bakal selalu lebih murah daripada kamu harus habis-habisan bayar pengacara buat berantem di pengadilan. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya pengen kasih satu tantangan nyata. Coba deh, abis ini langsung cek berangkas atau lemari dokumen kamu, tahun berapa tepatnya sertifikat HGB atau HGU kamu habis masa berlakunya. Jangan pernah nunggu sampai masalah datang ngetuk pintu. Ambil tindakan proaktif hari ini juga buat melindungi aset kamu. Oke, terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, terus perluas wawasan hukum kamu, dan sampai jumpa!